apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Agisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Curah hujan tinggi mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Asahan terendam banjir. Seorang remaja perempuan kritis terlindas truk saat melintas di Desa Perbesi, Kabupaten Karo. 2 pria menjadi korban serangan geng motor hingga luka di bagian pelipis mata dan punggung. Curah hujan tinggi mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Asahan terendam banjir akibat luapan Sungai Asahan. Banjir mulai mengenangi sebagian permukiman pada Rabu pagi. Akibatnya aktivitas warga terganggu. Ratusan rumah yang tersebar di 5 kecamatan di Kabupaten Asahan terendam banjir. Hujan dengan intensitas tinggi dalam 3 hari terakhir mengakibatkan anak Sungai Asahan tidak mampu menampung volume air. Kelima kecamatan yang terdampak banjir, masing-masing Kecamatan Meranti, Kecamatan Teluk Dalam, Simpang 4, Air Ledong, dan Setia Janji. Ketinggian air antara 20 cm hingga 1 meter. Selain permukiman, ratusan hektar sawah dan perkebunan ikut tergenang air. Namun sebagian besar warga memilih bertahan di rumah. Kapan mulai tinggi lagi air? Tadi pagi udah mulai ini deras airnya. Jam berapa itu, Pak? Kalau mulai derasnya ya tadi malam 1:30 udah masuk rumah lah. Jam 2 lah keluar dari rumah. Untuk air bersih kira-kira Kak, dibutuhkan nggak? Dibutuhkan tapi belum ada loh. Ini air bersih sangat dibutuhkan masyarakat ya? Ya dibutuhkan kali lah Pak. Selain mengeluhkan terganggunya aktivitas akibat banjir, warga juga mengeluhkan kesulitan mendapatkan air bersih untuk konsumsi maupun untuk kebutuhan harian lainnya. Apakah sudah ada yang mengungsi Pak atau ketinggian air udah berapa sentimeter Pak di pemukiman? Ini kondisi yang kami monitori, kondisi air untuk di rumah masyarakat. Teman-teman kita di masyarakat masih sekitar 10 ke 20 cm. Tapi khususnya untuk di Kecamatan Simpang 4, Desa Simpang 4 itu sudah kami mulai ada pengungsian dan kami sudah memasang tenda di sana. Kurang lebih masyarakat yang terdampak sebesar 121 kakak, tetapi tidak semuanya mengungsi. Sementara di Kecamatan Simpang 4, dokter Puskesmas Kecamatan membuka pelayanan kesehatan terutama untuk membantu lansia dan kelompok umur rentan terhadap dampak banjir. Sudah siapkan hari ini, berkunjung sudah ada 15 orang, rata-rata banyak lansia juga. Apa sudah keluhan saat banjir ini Bang? Kebanyakan memang keluhan banjir ini untuk diare, pilek ya, dan kata di lansia pun ada juga yang kondisi lansia lah ya, masuk angin seperti itu. Warga meminta pemerintah daerah membantu distribusi air bersih ke permukiman yang terdampak banjir. Tuti Alawi Alubis melaporkan dari Kabupaten Asahan. Seorang perempuan kritis terlindas truk saat melintas di Desa Perbesi, Kabupaten Karo. Keluarga korban histeris menyaksikan kaki korban hancur tergilas kendaraan berat. Seorang gadis remaja terlindas truk di ruas jalan lintas Medan Kutacane, Desa Perbesi, Kabupaten Karo. Orang tua korban yang tiba di lokasi kejadian histeris menyaksikan putrinya bersimbah darah. Peristiwa bermula ketika korban yang datang dari arah Medan hendak mendahului truk muatan material bangunan di depannya. Belum berhasil menyalip, korban bersenggolan dengan sepeda motor yang melintas dari arah berlawanan dan terjatuh. Nahas, truk yang disalip korban tidak dapat menghindar, sehingga sebagian kaki korban remuk tergilas roda dan kondisinya tidak sadarkan diri. Itu memotong mobil truk ini. Setelah itu rupanya ada koperasi dari sini. Kereta ya Bang ya? Itu dia nyerempet kereta koperasi jatuh, dia pun masuk ke dalam kolong mobil truk. Ya udah dia terlindas. Terlindas sama truknya. Iya benar ya. Tapi belum meninggal ya Bang ya? Belum, sampai sekarang belum tadi. Oh gitu ya Bang ya. Oke. Korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Karo.
Tuti Alawiah Lubis melaporkan dari Kabupaten Karo. Polisi menggerebek gudang pengoplosan gas LPG di Labuhan Batu Utara. Ada 2 dari 6 pekerja yang diperiksa dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Gudang pangkalan gas LPG Pertamina di Dusun Sukajadi, Kabupaten Labuhan Batu Utara digerebek polisi. Gudang ini menjadi tempat pengoplosan tabung gas subsidi LPG 3 kg ke tabung gas bright gas 12 kg non-subsidi. Dalam penggerebekan, polisi menangkap 6 pekerja pangkalan. 2 di antaranya ditetapkan tersangka. Salah satu tersangka masih remaja umur 16 tahun. Polisi kini memburu 2 pemilik pangkalan gas yang melarikan diri saat penggerebekan. Barang bukti yang disita masing-masing 170 tabung gas LPG 3 kg, 71 tabung gas LPG bright gas, dan LPG 12 kg, obeng, besi sebagai alat pengoplos gas, segel hologram Pertamina, serta karet pengaman. Pengungkapan penyalahgunaan minyak dan gas bumi ini berawal dari informasi aktivitas mencurigakan di gudang pangkalan gas yang biasanya digunakan sebagai lokasi bongkar muat pangkalan gas. Gerebekan di gudang Bapak, ini atas nama pangkalan gas. Pangkalan gas. Apa nama pangkalan gas? Pangkalan gas? Untuk namanya pangkalan gas Ahmad Almadani Pasaribu dan pangkalan gas Siti Aisyah Munte. Jadi berapa orang Pak Istad ini ditahan Pak sebagai yang diamankan 6 orang, tapi yang ditetapkan tersangka 2 orang. Atas nama saudara I dan saudara R. Itu yang IR itu yang pemilik atau gimana? Sebagai pelaku atau operator pengoplos. Untuk pemilik masih kita dalami dan kita kejar. Lokasi penjualan gas hasil oplosan ini disebar ke Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, dan Labuhan Batu. Kedua tersangka dibawa ke Polda Sumatera Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tuti Alawiah Lubis melaporkan dari Kabupaten Labuhan Batu Utara. Seorang penumpang kapal Kelut dari Medan menuju Batam menjadi korban pencurian. Ponsel korban dicuri seorang pria yang bekerja sebagai porter dalam kapal Kelut. Usai dilaporkan ke polisi, pelaku berhasil diringkus. Dalam rekaman kamera pengawas kapal Kelut dari Pelabuhan Belawan Kota Medan tujuan Batam Kepulauan Riau, terlihat penumpang wanita menjadi korban pencurian. Saat itu korban yang membawa barang sedang mencari nomor tempat tidurnya selama perjalanan. Tiba-tiba seorang pria yang bekerja sebagai jasa pengangkut barang atau porter dengan sengaja menabrakkan diri ke korban, kemudian mencuri ponsel korban dalam tasnya. Pencurian ini telah dilaporkan ke petugas kapal Kelut. Usai mengetahui identitas porter, polisi berhasil melakukan penangkapan. Pelaku mengakui mencuri ponsel penumpang. Saat ini kami koordinasi juga dengan pihak kapal dan penumpang yang kehilangan handphone tersebut meminta agar handphone tersebut dikirimkan kembali ke Batam. Posisi saat ini handphone sudah dikirimkan ke Batam dan kejadian ini kami laporkan juga ke pihak Polres Pelabuhan Belawan dan kami setelah koordinasi dengan pihak Pelindo dan instansi terkait kita mintakan bahwasanya portir tersebut tidak bekerja lagi sebagai portir di KM Kelut. Ponsel sudah dikirim kembali ke pemiliknya di Batam, sedangkan pelaku ditahan di Polres Pelabuhan Belawan. Guna mencegah pencurian terulang, para penumpang diminta selalu waspada dalam kapal dan menyimpan barang berharga di safety box. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan.